Ibu saya baru meninggal. Bolehkah perhiasan dan kendaraan yang saya berikan kepada ibu pakai duit pribadi saya setelah meninggal? Selamat datang di Hikmah Bisakah UAS. harta Channel tersebut ini saya menghadirkan jadikan potongan jariah ceramah singkat untuk Ustadz Abdul almarhumah Somad yang ibu penuh saya? hikmah, nasihat Islami, dan inspirasi kehidupan. Ibu saya baru meninggal. Bolehkah perhiasan dan kendaraan yang saya berikan dulu ke dia? Ini gelang untuk ibu, ini cincin untuk ibu, ini kereta untuk ibu. Bolehkah ini saya jadikan jariah? Maksudnya saya wakafkan. Tengok akadnya dulu. Waktu mengasihi ke ibu itu akadnya apa? Kalau anaknya sekarang mengambil gelang itu, diserahkannya ke pesantren, ke masjid sebagai wakaf, berarti dulu dia tidak mengasihi, itu minjam. Bu, ini ada cincinku, pinjam ya. Bu, ini ada rantaiku, pinjam ya. Setelah dia meninggal, diambil balik, diwakafkan. Berarti akadnya dulu pinjam. Tapi kalau akadnya ngasih, ini cincin untuk ibu, ini gelang untuk emak, kasih, meninggal dia, itu hartanya mesti dibagi ke ahli waris. Jelas? Ini dulu cincin aku yang ngasih, ini dulu gelang aku yang ngasih. Maka setelah ibu meninggal mau kuwakafkan, akad dulu kau ngasih apa? Pastikan akadnya. Pastikan akadnya. Kalau akadnya minjam, berarti milikmu. Tapi kalau akadnya adalah hadiah, hibah, maka itu milik si ibu. Meninggal dia, bagi sebagai ahli waris. Makanya kalau tak siap mengasih, jangan kasih. Banyak orang mengasihi ke ibunya, tapi sebenarnya dia tak mau nanti kalau ibunya meninggal ini dibagi oleh saudara-saudaranya. Saya sama saudara saya itu sayang saya Pak Ustadz. Terus kenapa kau tak mau bagi? Istrinya Pak Ustadz. Takut dia gelang ini diambil abangnya, nanti bininya makai. Kalau tak siap mengasih, jangan kasih. Tapi kalau memang dulu pinjam, meninggal dia balik, kalau mau diwakafkan, bagus. Tapi kalau sudah kasih, bagi semuanya ke ahli waris. Pas kamu dapat jatah, wakafkan, bagus. Akad. Ini berpindah dari tangan ibu ke tangan saya. Nih. Berpindah dari tangan bapak ke tangan saya. Akadnya apa? Zakat, hibah, infak, wakaf, sedekah, utang. Makanya kalau ada orang ngasih duit, tanya dulu, apa ini? Utang bro, balik kan? Bagaimana cara memaafkan orang yang menyakiti kita? Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kamu disakiti, balas. An-nafsu bin nafsi. Kalau dia menghilangkan nyawa, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil aini. Kalau matamu dicucuknya, cucuk juga mata dia. As-sinnu bis sinni. Kalau gigimu dipatahkan, patahkan juga gigi dia. Wal juruha qisas. Kalau kamu dilukai, qisas, lukai juga dia. Hukum. Islam ini agama hukum. Bawa ke hukum. Kalau saya disakiti orang, saya bawa ke hukum. Ustaz tidak saya maafkan. Saya maafkan. Tapi pengadilan terus berlanjut. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan,
dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Balasannya kembali kepada Allah. Anak dilecehkan seksual sampai hamil. Pas ditanya, bapak balas, ini takdir dari Allah. Goblok, bodoh, mesti dikebiri, hukum mati, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama pada anak orang lain. Harus ditegakkan hukum. Islam ini agama hukum. Kalau begini semua sifat orang, tak ada hukum. 3 hukum. Pertama hukum qisas. Kedua hukum hudud. Yang ketiga hukum takzir. Kalau tak cukup syarat untuk menjatuhkan qisas dan hudud, hukum takzir. Penjara itu termasuk takzir. Ada saudara yang menikah dan akhirnya cerai talak 3. Tapi suaminya masih cinta dan mengaku khilaf. Kalau cinta kenapa talak 3? Akhirnya dia membayar orang untuk menikahi istrinya. Dibayar orang untuk menikahi mantan istrinya yang udah ditalaknya 3. Kalau zaman dulu, istilah orang Melayu namanya nikah Cino Buto. Dijatuhkannya bininya talak 3, habis itu dia mau nikah lagi. Disebut nikah Cino Buto, dicari Cino-Cino yang buto untuk menikahi, kasih duit. Nanti kau nikahi, habis itu kau cerai balik. Namanya nikah tahlil namanya. Nikah untuk menghalalkan saja. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat suaminya yang minta halal dan laki-laki yang menikah hanya mau ikut proses penghalalan. Dilaknat dua-duanya, mempermainkan pernikahan. Apakah sah dinikahi lagi sama mantan suaminya? Kalau mereka sudah akad, hatta tazuqa usailataha wa tazuqi usailatahu. Maaf cakap. Dia tidak hanya sekedar akad, dia mesti berhubungan. Setelah dia akad, habis itu dia berhubungan. Setelah berhubungan ditalaknya, jatuh talaknya, kemudian habis iddah 3 bulan, dinikahi suami pertama balik. Namanya pengantin baru stok lama. Nikahnya secara fikih sah, tapi 2 orang ini terlaknat karena mempermainkan pernikahan. Syaratnya 2, nikahnya sah, cukup rukun dan syarat. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada 2 saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Sah. Habis itu maaf cakap, dia mesti berhubungan. Setelah itu dijatuhkannya talak, habis iddah 3 bulan, nikah dia balik. Nikahnya sah. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Apa hukum melaksanakan sholat Jumat di suatu tempat seperti hall? Tak ada alasan orang di Pekanbaru sholat di hall. Masjid berserak-serak. Jangan tinggalkan masjid. Kecuali tinggal di Amerika, kecuali tinggal di Norwegia, pun ada masjid. Jauh. Boleh buat sholat Jumat di satu ruangan. Karena yang mensyaratkan sholat Jumat mesti di masjid hanya mazhab Maliki. Maliki saja yang mensyaratkan mesti di masjid. Hanafi, Syafi'i, Hambali boleh di hall. Tapi jangan ini dijadikan alasan untuk meninggalkan masjid. Tak ada alasan orang di Indonesia meninggalkan masjid. Sholat di masjid. Satu,
masjid terdekat kurang dari 2 kilometer. Ini ke jalan depan 1,6, lebih kurang. Kenapa sholat di hall? Kenapa tak sholat di masjid? Masjid terdekat masih mampu menampung yang mukim kurang dari 40. Jangan tinggalkan masjid. Tetap sholat di masjid, jangan sholat di hall. Orang tua saya menikah beda agama. Pernikahan beda agama tidak sah. Lalu saya menikah diwalikan oleh adik laki-laki saudara seibu. Tidak ada wali dari ibu. Wali ayah. Tak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada adik ayah, abang kandung. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Tak ada wali. Karena ayahnya tak Islam. Semua saudara ayahnya tak Islam. Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Perempuan yang tak punya wali, walinya wali hakim. Diwalikan oleh adik laki-laki saudara seibu. Setelah saya cari tahu, pernikahan saya juga tidak sah. Dari pernikahan saya dikaruniai 4 orang anak. Bagaimana status anak saya setelah saya melakukan pernikahan ulang? Isbat nikah di kantor urusan agama, kantor KUA. Pergi ke kantor KUA, namanya isbat nikah. Dicatatkan sekarang negara, nanti diakadkan ulang. Anak-anak yang sudah lahir ini nanti kalau menikah, kalau anak ini perempuan, walinya wali hakim. Fas-sultanu waliyun man la waliyalah. Ketika saya sudah menikah, memakai binti ibu saya, bagaimana status anak saya selanjutnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuan. Tak tahu. Makanya mesti cari tahu, belajar, mengaji. Ini udah lewat. Nanti anak-anaknya itu kalau mau menikah, walinya wali hakim. Wali hakim sekarang siapa? Pak KUA. Pak KUA itu wali hakim. Saya pakai kopiah. Kadang-kadang pakai juga topi. Kalau jalan-jalan dengan keluarga. Tapi saya sering kedengaran ada asatizah menyebutkan topi itu pakaian bukan orang Islam. Topi itu katanya bukan pakaian orang Islam. Pakai topi itu katanya pakaian, ada ceramahnya. Masa Ustadz pakai topi? Itu bukan pakaian. Dibuatnya videonya gambar saya. Ada ceramah Ustadz mengejek, katanya ada seorang Ustadz viral tapi kemana-mana pakai topi, itu bukan pakaian Islam katanya. Tapi dibuatnya gambar di situ, gambar saya. Lalu saya kirimkan gambar ustadz-ustadz yang pakai topi. Tunggu sebentar ya. Dia dicari hilang pula.
Nampak? Pakai topi Ustadz dia kan? Nampak? Ustadz dia pakai topi kan? Kok Ustadz anggo bonga? Pakai topi Ustadznya kan? Pakai topi kan? Kalau saya yang pakai topi tak boleh, kalau Ustadz dia boleh. Saya kirimkan video-video Ustadz pakai topi. Dulu ulama-ulama kita tidak mau pakai dasi, kupu-kupu karena pakaian Belanda. Makanya kiai-kiai pakai sarung, pakai kain. Karena dulu bercelana itu pakaian Belanda, penjajah. Makanya orang Jawa pakai belangkon. Pangeran Diponegoro pakai sorban. Teku Umar pakai topi Aceh untuk melawan Belanda. Nggak mau dia pakai topi. Sekarang kita tidak perang lagi. Jadi kalau ada pakai itu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu kalau terkait masalah ibadah. Topi bukan ibadah. Kalau tak boleh pakai topi, berarti tak boleh pakai mobil. Itu Jepang semua itu. Jepang, Korea, Cina. Tuh, Jepang, Korea, Cina, Amerika. Topi kan pakaian. Mobil juga pakaian. Pesawat pun punya orang kafir. Nah, jadi orang ini sebetulnya mau menyindir saya aja karena saya pakai topi. Ustadz dia pakai topi juga. Begitu. Silakanlah pakai topi. Asal jangan pakai topi sembayang. Cuma sujud. Mudah-mudahan kita di
yang selalu merasa benar. Suami juga manusia, punya silap, salah, dan dolar. Saya suami, apakah saya mentang-mentang saya ustadz, saya betul terus? Saya bisa salah, saya bisa emosi. Maka yang menasihati saya siapa? Yang menasihati saya adalah guru saya, saudara saya. Ibu jangan tegur suami sendirian. Ibu di backup oleh 6. Ibu punya wali, Bu. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima paman, ayah, abang ayah, adik ayah. Mereka lah yang menasihati suami Fir'aun. Fir, ini sebentar. Kau tidak selamanya benar. Kau manusia, kau bisa emosi, kau bisa salah. Jangan ibu yang lawan suami. Jangan pulang dari sini langsung, ya ayyuhal Fir'aun. Itu suara ngaji sudah terdengar. Anak saya sudah 5 tahun belum mau masuk sekolah. Memang belum masuk sekolah umur 5 tahun. Anak saya masuk preschool. Sekarang anak saya Sami itu 3 tahun 6 bulan preschool. Preschool artinya lebih banyak pre daripada school. Semau-mau dia aja. Jadi anak-anak ini insya Allah dengan kesabaran. Nanti kita doakan semuanya insya Allah. Kalau ibunya yang semangat, ibu aja masuk sekolah. Apa pendapat Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh. Jamaah tabligh diejek karena bersorban, berarti mengejek Nabi karena Nabi bersorban. Jamaah tabligh diejek karena berjubah, berarti mengejek Nabi karena Nabi berjubah. Jamaah tabligh diejek karena berjenggot, berarti mengejek Nabi karena Nabi berjenggot. Alah kau berjenggot, baru mabuk kemarin. Sekarang baru 2 hari berjenggot. Macam kambing kau tengok. Kau pikir dia nggak bisa balas? Dia kalau mau balas bisa. Aku macam kambing, kau tak berjenggot, anjing. Tapi karena dia sudah tobat, dia sudah hijrah, dia tak mau balas. Kalau dia mengetuk pintu ngajak sholat, assalamualaikum, ayo sholat, kita ejek, berarti kita ngejek Nabi. Karena yang ngajak sholat adalah Nabi, sahabat Nabi. Kalau belum mampu ngikut, jangan ngejek. Kalau belum mampu berdakwah macam mereka, Ustaz Somad berdakwah di tanah lapang. Ini bukan dakwah, ini tabligh akbar. Yang berdakwah sesungguhnya pintu ke pintu, masuk ke hutan, ke diskotik, ke meja biliar adalah jamaah tabligh. Mereka yang masuk ke penjuru. Setelah mereka diajak ke masjid, ramai masyarakat. Barulah panitia, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Sebenarnya Ustaz Somad ceramah di depan orang yang sudah baik. Adapun jamaah tabligh berceramah di tempat diskotik, berceramah di tempat orang dugem. Tahu dugem? Dugem itu duduk sambil gemetar. Mereka masuk ke diskotik, mereka masuk ke tempat dugem. Mereka di situ tidak pakai tabligh akbar, tapi berbisik kepada orang yang sedang mabuk itu. Sudah ngopi belum? Bagaimana kalau sedang dugem ini kau mati? Akhirnya mereka dapat hidayah. Kita doakan sahabat-sahabat kita jamaah tabligh ini tetap bersemangat untuk berdakwah insya Allah. Amin.
Sebetulnya jamaah tabligh ini dari mana Pak Ustadz? Ini kalau saya jelaskan bisa selesai sampai Isya ini. Di India nggak bisa tabligh akbar seperti begini. Kalau di India tabligh akbar begini akan diserang oleh mereka yang sangat benci dengan Islam. Maka dakwanya pintu ke pintu. Namanya Maulana Ilyas, dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi. Mereka yang menebarkan dakwah dengan cara dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, lalu kemudian orang mengejek. Memang yang namanya dakwah selalu diejek. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam dakwah, insya Allah. Amin. Bagaimana pendapat Ustaz? Pendapat Ustaz tentang zakat profesi? Apakah tepat ketika zakat profesi ini diwajibkan untuk ASN? Ngitungnya jangan cuman gaji pokok, tapi yang dihitung total. Gaji, SPPD, keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak. Total semua. 1 bulan 10 juta, 1 tahun 120 dikeluarkan tiap bulan karena sudah sampai nisab. Yang belum sampai nisab maka dia masuknya infak dan kok somat? Yang sudah sampai nisab namanya zakat. Yang tidak sampai nisab namanya infak dan sedekah. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini sebulan ini minimal 10 juta. Jadi kalau sebulan 10 juta bayarnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat, storkan ke Basnas 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000 rupiah. Kalau 100 juta, memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Yang nggak bisa ngitung, gerak-gerakkan aja mulu. Biar semangat saya sih. Ini kalau dilihat ini tabungannya ini paling dikit ini 1 miliar. Amin. Maka nanti ngeluarkannya 25 juta kali 1.000 orang. 25 juta kali 1.000 orang 25 miliar. 25 miliar kalau diberikan ke cendol, berenang sambil minum. Ya Allah, bukakan rezeki masyarakat kami ya Allah. ASN, PNS, pegawai, polisi, tentara, BUMN, perusahaan, keluarkan zakat. Paling bagus potong atas. Gak perlu tabligh akbar, gak perlu ceramah. Bapak Kapolres gak usah ceramah, cukup ngomong aja. Zakat potong atas. Yang gak potong atas, potong atas. Mudah-mudahan zakatnya berkah insyaallah. Amin. Bagaimana pendapat? Ini dari tadi pendapat aja. Bagaimana pendapat Ustadz dengan para habaib yang ada di Indonesia? Karena banyak yang merendahkan mereka. Masih konsen? Masih fokus? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan, salah satunya namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain.
Makanya ada keturunan namanya Al-Hasani, keturunan Hasan. Al-Husaini, keturunan Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Keturunan Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Keturunan-keturunan Ba'alawi ini punya marga-marga. Ada marganya Asy-Syihab, itulah dia Habib Rizik Syihab. Ada marganya Al-Haddad, itulah dia Ratib Al-Haddad. Ada marganya Al-Attas, itulah dia Ratib Al-Attas. Ada marganya bin Yahya, itulah dia Habib Lutfi bin Yahya. Ada marganya bin Syekh Abi Bakar, itulah dia Habib Umar bin Syekh Abi Bakar. Ini mereka ini disebut dengan Habib. Habib artinya yang dicintai dan yang mencintai. Kenapa mereka disebut mencintai? Karena mereka sayang kepada kita. Kenapa mereka disebut dicintai? Karena kita pun sayang kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk mencintai para habaib ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustadz, surga yang ditempati Nabi Adam dulu, apakah sama dengan surga yang mau kita tempati nanti? Memang jamaah Masjid Al-Amal ini orangnya pengajian. Kita bisa tahu orang pengajian itu dari pertanyaannya. Ini pertanyaannya semua pertanyaan ilmiah. Dari pertanyaan itulah kita tahu bahwa orang itu ngaji. Karena kadang di beberapa kertas itu pertanyaannya, Pak Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah, siapa Pak Kuanya? Ini gak jelas ya. Surga yang ditempati Nabi Adam sama Hawa dulu adalah surga yang akan kita masuki. Karena ada orang mengatakan surga yang tempat Adam dulu bukan surga, tapi Taman Eden. Maka disebut dengan Jannatu Aden. Aden itu Taman Eden di dekat sungai Efrat, sungai Tigris. Bukan, tak betul. Yang betul adalah surga tempat Adam dulu itu adalah surga yang akan kita masuki nanti. Jadi kalau begitu surganya sudah ada atau belum? Sudah ada. Itulah surga yang dimasuki Nabi waktu Isra Mi'raj itu. Nabi udah masuk ke dalam, udah menengok. Surga itu ada. Cuman penghuninya ya kita-kita inilah. Tengok kalian macam gak yakin. Yakin kali kalian masuk neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Semua kita ini akan masuk surga ke situ nanti. Mana dalilnya bahwa surga yang dulu itu tempat Adam, itulah tempat kita masuk? Karena di pangkal ayat itu ada tulisannya al-jannah. Al itu alif lam ma'rifah. Ma'rifah itu berapa dalam nahwu? 7. Wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufidka inda zaidin namirah. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahal ana solihun damal fatabni ya rajul. 7 nakirah, 7 ma'rifah. Ma'rifah menunjukkan bahwa, contoh ma'rifah nakirah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.
Kalau bapak jawab waalaikumsalam, berarti salam yang dari saya bukan salam yang dari bapak. Karena yang dari saya assalamualaikum, sedangkan bapak menjawabnya waalaikumsalam. Yang betul adalah waalaikumsalam. Yang ma'rifah dibalas dengan ma'rifah, tak boleh ma'rifah dibalas dengan nakirah. Kalau bahasa Inggrisnya definite dan indefinite. Nah, nanti kita belajar bahasa Arab 6 SKS. Nahu yang paling rendah namanya matan al-ajurrumiyah. Naik ke atas kawakib durriyah. Naik ke atas al-imriti. Kalau di muallimin dulu nahunya, kalau sudah aliyah ad-dasu, nahunya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Syarahnya Syarah Ibni Aqil. Syarah Ibni Aqil. Yang mengajar dulu Ustaz Hafiz Yazid. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Nahu itu untuk mengetahui gramatikal bahasa Arab. Karena dalam Al-Quran itu adalah digunakan kata al-jannah. Maka al-jannah lil ahdi ma'rifah. Alif lam al-jannah yang dulu itu, surga itu juga yang akan kita masuki nanti insya Allah. Mana dalil yang kedua? Dalil yang kedua adalah bahwa indikasi qarinah dari ayat Quran hadis Nabi bahwa memang surga itu yang di langit itu bukan surga yang ada di bumi, yang taman-taman. Taman itu bahasa Arabnya jannah juga memang, tapi bukan jannah yang itu. Yang dimaksud adalah jannah tempat kita nanti masuk dan kita akan berkumpul, dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, balik. Ini bukan tempat kau, Medan ini bukan tempatmu. Tempatmu adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannati, jannah itu bukan jannah yang ada di samping sungai April, sungai Tigris. Jadi kita berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Surga tempat Nabi Adam dulu, surga itu juga lah yang akan kita tempati nanti. Pak Ustadz, ya katanya laki-laki nanti ada dapat bidadari di surga. Iya. Ini yang nanya nih ibu-ibu. Katanya bisa nggak ditiadakan aja bidadari itu? Aku cemburu Pak Ustadz. Tidak semua laki-laki itu masuk surga mau mencari bidadari. Kira-kira kalau Habibi masuk surga, yang dicarinya bidadari atau ainun? Ainun yang dicarinya. Karena Bapak Presiden B.J. Habibie itu meleleh air mata sampai datang ke psikiater. Psikiater menyarankan dia untuk menulis tentang kisah-kisah dia. Akhirnya difilmkan. Itulah dia film Ainun Habibie. Sampai mati tak bisa berpindah ke lain hati. Kira-kira Zainuddin kalau meninggal yang dicarinya bidadari atau hayati? Hayati. Tenggelamnya kapal Panderbik. Pantang pisang berbuah 2 kali hayati. Anak-anak kita sekarang nggak tahu cerita ini. Yang tahu dia cerita drama Korea. Bohong itu semua. Tak ada nilai-nilainya. Yang dia tahu hanya India. Orang kalau kehilangan jati dirinya, kehilangan budayanya, maka dia akan mencari mengadopsi budaya lain. Padahal novel-novel karya Buya Hamka luar biasa. Dan Buya Hamka itu lama di Medan. Buya Hamka lama di Medan. Baca cerita dia tentang kehidupan dia di Medan. Baru akhirnya kemudian dia pindah ke Jakarta. Dan ketika Buya Hamka ceramah di Sabah, Sarawak, Sultan Sabah Sarawak minta supaya dikirim dai. Buya Hamka itu ormasnya Muhammad dia. Tapi yang dikirim 19 orang dai ke Sabah Sarawak, Malaysia. Yang dikirim Buya Hamka adalah 19 dai-dai al-wasliyah. Bukan Muhammadiyah.
Betapa Buya Hamka berlapang dada menerima perbedaan. Saya waktu ke Sabah Sarawak masih berjumpa satu orang usia 70, 80, 90. Betul Buya yang dikirim Buya Hamka dulu. Iya, kami 19 orang dikirim Buya Hamka waktu Sultan Sabah Sarawak minta kami menjadi dai. Semua kami orang Al-Wasliyah. Kenapa yang dikirim Buya Hamka Al-Wasliyah? Karena di sana mereka sholat subuhnya berkunut dan mereka membaca Bismillah jahar. Kalau dikirim Buya Hamka Ustadz Muhammadiyah berkelahi orang itu di sana. Tengok Buya Hamka tidak mengedepankan mazhab, tapi dia berlapang dada menerima perbedaan. Buya Hamka itu imam besar di Masjid Al-Azhar Blok M Jakarta. Hari Jumatnya azannya sekali. Ketika dia tahu ada ulama besar Kiai Haji Abdullah Syafi'i mau datang sholat Jumat, apa kata Buya Hamka? Buat azannya 2 kali untuk menghormati Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Buya Hamka berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna wa nata'azar fima ikhtalafna. Mana yang lebih baik, berkurban kambing atau lembu? Ustaz, tolong buatkan video bahwa berkurban itu lebih afdal kambing. Karena Nabi berkurban pakai kambing. Nabi berkurban motong kambing. Bikabsaini 2 ekor kambing, amlahaini putih bersih, akranaini betanduk. Kenapalah bapak nih ngotot betul? Rupanya dia jual kambing. Patutlah dia minta kambing. Karena Nabi SAW yudhahi bikabsyaini. Nabi menyembelih 2 ekor kabs. Bahasa Arabnya kabs. Karena payah orang kita nyebut kabs, kibas. Kabs. Kabsyaini kambing domba, bukan kambing kacang, kambing domba yang bulunya tebal. Macam Bob Marley rambutnya. Amlahaini putih bersih. Akrana ini betanduk. Betanduk maksudnya udah berumur. Kalau dia domba 1 tahun masuk kedua. Jaz'ah 8 bulan. Saniyah 1 tahun masuk kedua. Tengok dari giginya. Kalau 2 giginya rata, itu masuk tahun 1 masuk kedua. Kalau dia rubak 4 gigi, itu 2 tahun masuk ketiga. Yang paling tua adalah sudus. Sudus artinya 6 gigi rata. Nah, jadi zaman dulu kambing itu ditengok tanduk sama dibuka mulut tengok gigi. Kenapa? Karena tak ada aktenya. Zaman dulu nikah pun begitu, karena tak ada akte suruh buka gigi tengok. Nah, kalau udah menjulur itu udah tua. Itu maka tak boleh memotong gigi. Makanya dalam hadis tak boleh memotong gigi. Kenapa? Karena memotong gigi itu berarti menipu calon mempelai. Itu hukum fikihnya. Nah, tolong jangan tersinggung ya, mungkin ada cakap. Mana tahu ada yang bertanduk, ada yang begigi tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Dah. Hadis Nabi mengatakan tentang sholat hari Jumat, siapa yang datang saat pertama seperti berkurban seekor unta. Siapa yang datang saat kedua seperti berkurban seekor lembu. Siapa datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Kalau begitu kambing nomor 3 yang afdal adalah unta. Kebetulan dia jual unta. Jadi yang betul itu yang mana Pak Ustaz? Saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, nama kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nama penulisnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang paling afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Itu lagi. Kambing atau lembu? Kambing atau unta? Tengok mana yang paling banyak daging. Memang kambing, tapi rupanya kambing ini ayahnya lembu. Kambing jumbo. Satu kambing 200 kilo. Bagus. Sapi, tapi kurus. Dikeroyok pula bertujuh. Dagingnya tak ada. Sapi itu sakit.
Kenapa sapi itu kurus? Menderita kali, karena bininya cerewet. Bini sapi itu bukan bini orang. Jadi kalau ada orang berkurban 1 ekor kambing gemuk, afdal. Berkurban 1 sapi limosin 1 ton, 1 miliar harganya, bagus. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berkurban sapi yang besar-besar, insyaallah. Nama dagingnya Wagyu. Mama Pak Wagyu di sini. Wagyu tulisannya. Daging sapi yang tidak berserat. Kenapa sapi kita itu kasar berserat? Karena dipakai membajak. Sapi yang di Australia tidak diikat, dilepaskan di padang rumput. Itu makanya gemuk, makan tidur, makan tidur, makan tidur, potong. Kalau ada laki ibu yang makan tidur, itu dagingnya lembut kali. Cepat daftarkan ke masjid Allah. Jadi kambing sama lembu terserah, yang paling banyak mana daging. Ada orang tak bisa makan kambing. Aku tak bisa makan kambing Pak Ustadz. Kenapa? Karena kambing ini mengandung kolesterol. Bohong besar. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang betul itu adalah kambing mengandung anak kambing. Kalaulah makan kambing itu menyebabkan mati, sudah lama saya mati. Karena makanan yang paling saya suka adalah sate kambing, gulai kambing. Gulai kambing yang kuahnya tidak terlalu kental. Kalau kental, pedas, hilang selera saya. Yang mana tahu kalian mau menyediakan.